Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. 4 bulan terakhir dunia dihebohkan oleh virus corona. Lebih dari 100 negara, dan sampai hari ini 12 Maret 2020 sudah lebih dari 4.600 orang meninggal dunia, sementara yang terjangkit sekitar 120.000 orang. Nah, bagaimana Islam memiliki pandangan terkait dengan adanya wabah penyakit? Yang pertama, Islam adalah agama yang selalu memiliki konsep tindakan preventif. Kita sudah mengenal ungkapan al-wiqayatu khairum minal ilaj, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Islam sejak awal sudah memberikan bimbingan kepada umatnya untuk hanya mengkonsumsi yang halal dan baik. Di dalam surat Al-Baqarah 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah syaitan. Berarti ketika seseorang mengkonsumsi yang haram dan yang tidak baik, dia sudah mengikuti langkah syaitan. Dan syaitan adalah innahu lakum aduwwun mubin, musuh yang tidak akan pernah menjadi lawan. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasannya kemudian? Di dalam surat Al-A'raf 157 Allah menjelaskan, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dihalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan diharamkan hal-hal yang menjijikkan. Salah satu informasi dari penelitian yang ada bahwa sumber virus corona ini adalah kelelawar. Virus ini sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Wilayah Wuhan yang menjadi tempat wabah pertama, penduduknya terbiasa mengkonsumsi kelelawar. Di dalam kitab karangan Ibnu Qudamah Al-Mughni dalam bab As-Sayd wal Bahaim, beliau mengutip pendapat Imam An-Nakhai. Di situ dijelaskan, kullu tayri halal, semua burung itu halal, illal khuffash, kecuali kelelawar. Wa inna ma hurrimat hadhihi li'annaha mustakhbatsat, diharamkan kelelawar karena hewan itu kotor, menjijikkan. Dan benar terjadi, menurut penelitian bersama antara ahli patologi IPB dan beberapa ahli di Hokkaido, Jepang, itu disebutkan lebih dari 5-6 virus yang ada pada tubuh kelelawar dan itu bisa menular kepada manusia. Virus corona hanya salah satu dari 6 virus yang ada dalam tubuh kelelawar. Berarti memang hewan ini penuh dengan virus yang bisa membahayakan manusia. Kemudian berikutnya, Islam juga sejak awal sudah memberikan nasihat kepada umatnya. Di dalam hadis Nabi menyebutkan, "Idza 'atasa ahadukum falyadh kaffaihi 'ala wajhihi wal yukhfid sautahu." Jika seseorang di antara kalian bersin, ini mirip dengan batu, hendaknya dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan hendaknya merendahkan suara. Virus corona seperti yang kita ketahui bisa menular melalui uap air yang keluar bersamaan dengan ketika seseorang bersin atau batuk. Dan Islam sudah memberikan arahan seperti itu, sejalan dengan nasihat para dokter hari ini bagaimana etika bersin atau batuk. Kemudian berikutnya yang menarik adalah kebiasaan berwudu di dalam Islam. Ini sangat efektif. Virus yang ada pada tubuh manusia itu akan mudah dibersihkan ketika
seseorang selalu mencuci tangan dan mukanya dengan air yang mengalir. Bahkan wudhu lebih sempurna dari sekedar mencuci tangan. Di situ ada membasuh muka, membasuh bagian-bagian badan yang lain, sehingga ketika kita terbiasa berwudhu sebelum sholat atau ada kebiasaan menjaga wudhu, ini salah satu cara efektif untuk menghindari virus. Nah, bagaimana kemudian panduan Islam ketika wabah terjadi di satu tempat? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Jika kalian mendengar ada satu wabah di satu tempat, jangan pergi ke tempat itu. Artinya yang di luar, jangan masuk ke dalam. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Jika kalian berada di satu tempat yang di dalamnya ada wabah, fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar lari dari wabah. Jadi jelas Rasulullah sejak dulu sudah memberikan masukan bahwa ketika terjadi wabah yang menular secara masif, yang ada di dalam jangan keluar, yang ada di luar jangan masuk ke dalam. Kemudian berikutnya, bagaimana wabah bagi orang yang beriman? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah ditanya tentang ta'un. Ta'un itu adalah penyakit yang mewabah. Nabi ditanya oleh istrinya Aisyah. Kemudian Nabi menjawab, "Adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala ma yasha." Ta'un, wabah penyakit itu bisa menjadi hukuman, azab, sanksi. Karena hukuman bukan hanya di akhirat, di dunia Allah sudah banyak ceritakan dalam Al-Quran betapa fenomena alam, banjir bandang, gempa, kemudian kerusakan di bumi, itu bisa menjadi hukuman bagi umat-umat terdahulu. Dan itu juga bisa terjadi hingga manusia saat ini. Nabi menyebutkan itu adalah azab yang Allah berikan kepada umat tertentu. Berarti salah satu bentuk azab adalah berupa penyakit. Tapi bagi orang-orang yang beriman, wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un. Ketika ada seorang yang beriman terkena wabah penyakit, kemudian dia berdiam sabiran muhtasiban, dia sabar, dia mengharap hanya ridho Allah, ganjaran dari Allah, wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin ini hanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mislu ajri syahid. Maka ketika itu terjadi bagi orang-orang yang beriman, dia meninggal dunia dalam keadaan syahid seperti orang yang meninggal saat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang sangat penting buat kita dalam konsep Islam, fenomena alam apapun yang terjadi, dia tidak semata-mata kejadian alam, tapi dia berhubungan dengan perbuatan manusia yang ada di dalamnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, jika satu penduduk negeri, satu penduduk negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu aturan Allah untuk semuanya, rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Apa yang terjadi kalau kita beriman dan bertakwa? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Pasti, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebaliknya, ketika satu penduduk wilayah negara mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka mendustakan ayat Allah, mereka tinggalkan Al-Quran, mereka tinggalkan hadis Nabi, mereka mengedepankan persepsi hawa nafsu dan keinginan mereka, walakin kadzabu, mereka mendustakan Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan hukum atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, inilah bagaimana panduan Islam terkait dengan menyikapi wabah corona yang begitu luar biasa hari ini dan mungkin belum
pernah terjadi di abad modern sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita melakukan introspeksi, kita tingkatkan akidah kita, ibadah kita lebih dekat lagi kepada Allah, dan justru mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan untuk negeri ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.